sering melupakanmu. Sesungguhnya aku tak bisa tanpamu. Ku akui kelemahanku. Saudaraku, ingatlah Allah selama hidup, karena yang pasti adalah mati. Aduh, adem banget ini kalau denger. Ini pasti ada hubungannya dengan pengalaman pribadi ya. Lagu ini sebenarnya setahun saya mencoba muhasabah ya. Artinya ini lagu dikeluarin apa enggak lagu. Akhirnya setelah diskusi itu sama Edwin juga, ya udah deh kita dulu kan kita masih zaman kaset, CD belum keluar. Akhirnya ya kita adalah di era milenium ini kita keluar juga satu lagu lah. Ngomong mulu kapan ngomongnya gue. Kemana aja sih? Iya. Ini- udah baru datang tiba-tiba suruh. Nah itu dari mana Dengan aja? orang nyanyi, ya Super Bejo itu memang nyanyi Jody. Oh, oke. Ya kan? Terus Bang Edwin? Bejo itu kan bandnya Edwin Jody, band gua juga. Tapi kan gua vokalis utama, dia backing vokal. Terus yang ini? Vokalis utama tuh wajib buat nyanyi. Kalau backing vokal vokalis utama itu suka-suka dia aja. Oh oke. Kalau Nggak nyanyi bikin nggak vokal, apa-apa saya gitu terus. ya? Ya udah. Jadi Tapi jadilah ini ya. emang, kalau kita ngomong soal hijrah, saya yang sangat melihat perjalanan hijrah Jody gitu. Terus pas ketika Jody bilang lagu ini, kenapa nggak kita siarkan aja, kasih ke disiarkan lah, maksudnya dikasih dengar ke orang-orang. Ini siapa tahu ada yang menyentuh hati orang untuk mengikuti perjalanan hijrah. Ketika Jody nyanyi serius, dulu nyanyi cuma bentuknya dalam handphone, gitar gitu. Ketika masuk ke rekaman sama Takeda, dia nyanyi dengan suara yang sungguh-sungguh. Malam itu selesai rekaman, kirim ke saya sampai nangis dengar lagu ini. Karena merefleksikan diri sendiri. Ya Allah, ternyata ini manusia gitu loh. Dia lebih ingat dunia daripada akhirat. Iya. Hanya memikirkan dirinya, keluarganya daripada akhirat. Jadi itu nggak ikut rekaman kemarin? Ikut lah, kan Oh, ada suara ikut. gue nyambung. Jadi nemenin ya dan tahu gimana prosesnya. Oh malamnya pas dia rekaman itu emang sengaja kita nggak ikut, jadi kita pisah. Tumben. Iya memang selalu. Kalau kita, jadi apa yang Jody rekam, gue nggak ada komen, Oke. diam. Artinya setuju. Apa yang gue omongin saat gue ngomong di lagu itu, gue masuk, jadi juga diam, setuju. Nah sekarang kan momennya pas banget Idul Fitri. Cara Bang Edwin, Bang Jody memaknai Idul Fitri. Bang Edwin gimana nih? Dia maknai, saya paknai. Dia maknya saya paknai. Oh iya, jadi tetap sepasang gitu ya. Iya. Jadi Kemana-mana bareng ya, sendal ini maknai. Lu dulu lah. Ya, yang jelas makna Idul Fitri itu ya kita pakna ya, yang jelas ini harus kita apa ya? Kita syukuri, terus kita nikmati, tapi ada satu sebenarnya yang harus kita garis bawahi, bahwa yang kita khawatir, kalau Jody pribadi, saya khawatir bahwa ini Ramadan saya yang terakhir. Saya masih pengen lagi ngerasain Ramadan. Ramadan itu penuh berkah. Ya, sebenarnya masalah Ramadan itu kan bukan pada saat saumnya, bukan saat sahurnya segala macam. Masalahnya adalah pasca. Pasca Ramadan ini kita masih bisa seperti bulan Ramadan nggak? Apakah kita masih saum? Karena banyak saum-saum Senin Kamis, ada Ayyamul Bid, bentar lagi kita Syawalan 6 hari. Apakah kita masih bisa jalanin itu gitu loh. Tapi yang jelas, Allah temukan aku lagi dengan Ramadanmu ya Allah.
Amin. Karena Ramadan penuh dengan berkah, penuh dengan segala macam. Kalau Ramadan yang selalu dirindukan ya, tentu saja untuk umat muslim. ya kalau ngomong terakhir, kesempatan ini saya cuma pengen minta maaf sama semuanya yang pernah saya jolimin, yang pernah saya bikin nggak benar lah. Pokoknya saya minta maaf. Tolong maafin saya. Insya Allah kita bisa ketemu lagi di Ramadan selanjutnya. Amin. Jadi kalau kita langsung ngomong soal memaknai dari Idul Fitri itu, setelah kita berjuang selama 1 bulan sampai menginginkan ketemu Ramadan selanjutnya, yang utama itu adalah kayak tadi Jody bilang, kita suci, baik, tapi kan sama manusia itu bisa dosanya hilang kalau saling memaafkan. Sesama manusia, sama Allah udah kita minta ampun. Tobat ya. Sama manusia lah. Ya itu Saling yang memaafkan. itulah makna Idul Fitri, dikasih kesempatan kita mensyukuri, merayakan bersama saudara hari kemenangan lah. Insya Allah Jody semoga bisa ketemu lagi Amin. di Ramadan tahun depan, terus menjalankan Idul Fitri bersama keluarga dan teman-teman. Kalau dia minta maaf, saya maafkan lah. Sebelum dia minta maaf, saya maafkan. Saya juga seperti itu. Saya juga minta maaf sama dia. Kalau saya ada salah, mungkin banyak kayak salah saya. Tapi ya itu bukan saya sengaja. Mungkin hanya karena, tapi nggak ada maksud berbuat apa-apa. Pokoknya ada hilaf yang kita sadari, ada hilaf. Saling memaafkan ya. Aduh. Nah, pemirsa, ini di momen Idul Fitri kita juga sudah kedatangan tamu lain. Oh, Saya mau undang Kokolim. Biasanya kalau Kokolim sudah sering di Risalah Ramadan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Edwin, Mina Edwin Faizin, Bang Jody, Bang Koko. Kokolim, silahkan. Kalau biasanya kalau Idul Fitri itu ada salam tempel. Oh Iya. gitu ya. Ini kalau Lebaran itu kan budaya ya. Iya. Kalau Idul Fitri itu khusus bagi orang yang melaksanakan saum, Oh, iya. lalu dia kembali suci seperti baik. Lebaran itu budaya. Koko bagi-bagi angpau boleh ya? Oh boleh. Budayanya ya. Oh. Angpau koko itu Apa? karena koko Tionghoa ya, jadi amplopnya itu berbentuk angpau. Ang itu merah, pau itu bungkusan. Jadi kalau bungkusan berwarna merah namanya angpau. Tapi kalau dapat bungkusan warnanya putih namanya bukan angpau, Tapi? pekpau. Bakpao. Bakpau itu kuenya. Oh, kue. Silakan. Saya kalau ngomong Alhamdulillah ada isinya. bukan beneran. Terima kasih Koko. Jangan dibuka. Waduh. Iya, bisa nanti kita akan lanjutkan obrolan kita bareng dengan tamu-tamu saya yang luar biasa di Risalah Spesial Idul Fitri. Jangan kemana-mana.